Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri. Nah, kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Materi kita yaitu kisah tentang para sahabat. Nah, kita lihat sahabat siapa yang akan kita kisahkan. Oke, teman-teman, kita akan bahas kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi ini banyak, dan juga yang dimaksud sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan Muslim dan juga mati dalam keadaan Islam, itu disebut dengan sahabat. Nah, siapa sajakah sahabat Nabi yang akan kita bahas? Nah, ini yang pertama ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini nanti kita akan bahas secara ringkas kisah kehidupan kedua sahabat ini. Dan juga kita akan lihat perilaku apa saja dari Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak di slide berikutnya. Ya, yang pertama kita akan bahas kisah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Jadi Abu Bakar ini adalah julukan. Jadi ini dari dua nama ya, yaitu Abun dan Bikrun. Abun itu ayah, sedangkan Bikrun itu gadis. Jadi Abu Bakar itu ayah dari seorang gadis. Yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar ini juga punya julukan lain, yaitu namanya adalah Abdul Ka'bah. Nah, kenapa dijuluki Abu Bakar? Karena beliau ini adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata Abu Bakar ini lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih muda 2 tahun daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak kecil ternyata Abu Bakar ini punya sifat-sifat yang mulia. Nah, beliau ini dikenal sebagai anak yang sabar, kemudian juga jujur, amanah, bahkan juga dermawan. Bahkan dalam salah satu kisah, Abu Bakar ini rela memberikan seluruh hartanya demi terlaksananya dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari kecil ini, Sayyidina Abu Bakar ini sampai muda ini termasuk tidak pernah menyembah berhala. Bahkan beliau sendiri mengharamkan minuman kerasnya sejak usia remaja. Ini sebelum masuk Islam ya. Bahkan setelah dewasa beliau juga berdagang ya. Sebagai pedagang beliau juga dikenal jujur dan juga dermawan. Nah, berikutnya kita akan bahas kisah masuk Islamnya Abu Bakar. Nah, beliau ini ternyata termasuk daripada golongan pertama daripada orang-orang yang masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Ya. Karena kenapa Abu Bakar ini cepat masuk Islam? Karena beliau ini sejak remaja sudah mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah masuk Islam ini Abu Bakar menumpahkan seluruh perhatiannya untuk mengembangkan Islam. Abu Bakar ini masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam di situ juga diikuti Utsman bin Affan, dan juga ini termasuk salah satu khalifah. Kemudian juga diikuti setelah Abu Bakar masuk Islam ada lagi Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair bin Awwam. Nah, Abu Bakar ini hubungannya sangat dekat dengan baginda Nabi ya. Kenapa beliau ini diberi gelar As-Siddiq? Karena Sayyidina Abu Bakar
selalu membenarkan ataupun mempercayai apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi, termasuk ketika peristiwa Isra Mi'raj. Karena sebagian orang kafir Quraisy itu nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar sangat mempercayai Nabi karena beliau mengetahui bahwasanya Nabi itu tidak pernah berbohong. Jadi as-siddiq itu artinya yang membenarkan. Nah, ternyata Abu Bakar ini setelah wafatnya Nabi, beliau diangkat menjadi khalifah, yaitu memimpin kaum muslimin menjadi khalifah setelah baginda Nabi wafat. Nah, ada banyak hal yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya yang pertama memerangi kaum murtad. Murtad itu orang yang awalnya Islam kemudian keluar dari Islam. Nauzubillah ya. Kemudian juga memerangi nabi palsu. Jadi nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Nabi. Di antaranya ada Musailamah al-Kadzdzab dan juga Tulaihah bin Khuwailid. Jadi orang-orang ini yang mengaku nabi diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Karena ini menyesatkan ya. Karena memang dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya baginda Nabi adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abu Bakar juga memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena bayar zakat itu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, memperluas wilayah Islam. Jadi wilayah Islam selain di Mekah dan Madinah juga dilakukan perluasan. Ya, kenapa? Untuk menyebarkan agama Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini berhasil menaklukkan beberapa daerah, di antaranya Syria, Persia, kemudian Daumatul Jandal atau disebut dengan Suriah, juga kerajaan Hirah atau yang dikenal dengan Irak. Nah, jadi kawasan Timur Tengah ini diperluas juga oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah lama menjabat sebagai khalifah, akhirnya beliau juga mengalami tua dan kemudian sakit dan meninggal. Jadi meninggal pada usia 62 tahun, yaitu tepat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Makamnya di mana? Makamnya ada di samping makam baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa ke sana ya. Amin. Oke, yang berikutnya kisah daripada Umar bin Khattab. Nah, ini juga seru ya. Ternyata Sayyidina Umar ini nama aslinya bukan Umar bin Khattab, tapi ada nama lengkapnya, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ya, beliau ini punya seorang ibu namanya Hantamah. Hantamah binti Hashim dari suku Adi. Ya, jadi Sayyidina Umar ini berasal dari Bani Adi. Ya, Bani Adi ini merupakan keturunan daripada kaum Quraisy. Beliau ini sosok yang apa ya? Tegas, berani gitu. Ya, beliau ini tegas, berani. Pokoknya kalau A. Ya, siapapun. Pokoknya orang-orang Quraisy pada saat itu takut. Makanya Nabi itu pernah doa, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Akhirnya alhamdulillah Sayyidina Umar masuk Islam. Kemudian ciri-ciri fisiknya Sayyidina Umar. Nah, ternyata beliau ini punya tubuh yang kekar ya. Kalau teman-teman lihat bina apa orang yang suka olahraga itu. Kemudian urat-urat atau ototnya nampak kemerahan. Kemudian juga telapak tangan dan jari jemarinya kasar. Kemudian bahunya bidang. Tahu bidang? Kayak orang yang suka apa tuh? Binaragawan itu ya. Nah, itu.
Nah, kemudian gimana ceritanya Sayyidina Umar ibn Khattab masuk Islam? Jadi, Sayyidina Umar ini masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian atau setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Jadi masuk Islam ini setelah adiknya yang bernama Fatimah dan juga suami dari adiknya yang bernama Said bin Zaid masuk Islam. Jadi saat itu Sayyidina Umar itu pulang ke rumah dalam kondisi marah karena mengetahui bahwa Fatimah adiknya beserta suaminya udah masuk Islam. Akhirnya didatangi rumah adiknya. Ya, kemudian pada saat itu ada Khobab bin Arf sedang membacakan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Kemudian Sayyidina Umar datang. Kemudian Fatimah langsung menyembunyikan Al-Quran miliknya. Nah, jadi dengan wajah penuh kemerahan, ya, dan suara lantang, Sayyidina Umar ini menanyakan apa yang dibaca oleh Fatimah. Akhirnya Fatimah adiknya ini merasa ketakutan karena kakaknya lagi marah. Akhirnya Umar memaksa Fatimah untuk menunjukkan apa yang dibaca. Akhirnya Fatimah menyerahkan lembaran Al-Quran. Lalu Umar membaca tulisan yang ada pada lembaran tersebut, yaitu apa? Surat Toha. Nah, setelah dibaca, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka hati Umar bin Khattab dan memuji ayat-ayat Allah. Ya, akhirnya Sayyidina Umar pun bergetar untuk masuk Islam. Akhirnya seketika itu langsung menemui baginda Nabi yang lagi ada di rumah, ya, di rumah salah satu sahabatnya yaitu Arqam. Akhirnya di depan baginda Nabi, Sayyidina Umar ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para sahabat lain juga bersujud syukur dan mengucapkan tahmid atas keislamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini punya gelar yang disebut dengan Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq itu artinya pemisah. Ya. Apa pemisah? Artinya pemisah di sini? Ya, pemisahnya adalah pemisah antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Ya, jadi dengan keislamannya Sayyidina Umar ini memberikan kekuatan kepada umat Islam, ya, untuk yang tadinya ketakut, ya, akhirnya karena Sayyidina Umar ini orangnya tegas, berani, ya, akhirnya di sini orang-orang Islam jadi punya kekuatan. Nah, kemudian Sayyidina Umar ini wafat pada usia 63 tahun ternyata. Ya, bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Nah. Kemudian Sayyidina Umar ini juga menjabat sebagai khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ternyata Sayyidina Umar juga ini melakukan beberapa hal. Apa saja? Nah, ini cukup banyak, yaitu diantaranya membuat lembaga-lembaga. Diantaranya ada lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, masalah masyarakat, urusan tanah, pajak, dan lain-lain. Juga di sini beliau mendirikan Baitul Mal. Nah, kayak kita sekarang ada ya, BMT, ya, atau Baitul Mal wa Tamwil. Nah, ini didirikan oleh Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar pula yang menetapkan tahun Hijriah. Ya, kapan dimulainya tahun Hijriah itu? Saat hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pertama kali. Juga Sayyidina Umar ini membuat mata uang dari dinar dan juga dirham. Apalagi juga membentuk angkatan perang. Nah, juga menggaji para pegawai dan tentara. Dan juga sama memperluas wilayah Islam dari mana? Sampai ke Damaskus. Kemudian Aleppo. Kemudian Homs, Antioquia, Baitul Maqdis, kemudian juga Mesir,
Persia, Palestina, dan Suriah. Nah, Sayyidina Umar ini setelah meninggal juga dimakamkan dekat baginda Nabi, ya. Yaitu di mana? Di samping makam Abu Bakar. Jadi baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, di Raudhah itu ada 3 makam baginda Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Nah, kira-kira sikap apa saja yang bisa kita teladani dari 2 sahabat ini nih? Apa kira-kira teman-teman? Ya. Yang pertama Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini punya sifat yang bisa kita teladani, yaitu yang pertama sabar. Beliau ini termasuk sabar, ya. Kemudian juga jujur, ya. Kenapa disebut as-siddiq? Salah satunya beliau adalah orang yang jujur. Kemudian juga amanah. Beliau itu amanah menyampaikan tanggung jawab atau amanat-amanat yang sudah ditanggungnya. Kemudian Umar bin Khattab, beliau ini punya 2 sikap yang menonjol, yaitu tegas dan berani. Nah, teman-teman harus punya sikap ini, ya. Tegas dan berani, ya. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Harus tegas. Juga harus berani selama itu benar, ya.